Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat Alkitab. Renungan pertama. Tanah liat di tangan Sang Penjunan. 1. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel! Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku. Yeremia 18:6. Perjalanan hidup kita ini tak ubahnya seperti tanah liat di tangan penjunan. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah Sang Penjunan. Tapi banyak orang tak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat. Sehingga mereka seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kita suka mengatur Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kita tak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Yesaya 45:9. Karena itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk supaya ia dapat belajar dari apa yang diperbuat oleh tukang periuk atas tanah liat. Mengapa Tuhan menggambarkan manusia sebagai tanah liat? Berbicara tentang tanah liat, Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah adanya. Tak punya kekuatan apa-apa. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan turut campur tangan, kita tak mampu berbuat apa-apa. Tuhan juga mau mengingatkan bahwa kita ini tak punya arti apa-apa. Tidak ada harganya, dan kotor. Tanah itu hanya bisa diinjak-injak oleh banyak orang dan akhirnya menjadi rusak. Namun ketika tanah itu berada dalam genggaman tangan si penjunan, maka tanah akan dibentuk sedemikian rupa menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai akhirnya tanah yang sebelumnya tidak berharga sama sekali menjadi sesuatu yang berharga. Yang tidak berarti menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Mazmur 113:7. Untuk menjadi bejana yang berharga ada harga yang harus dibayar. Ada proses yang harus kita jalani. Proses memang menyakitkan secara daging dan banyak orang tidak tahan. Dan gagal di tengah jalan. Seperti sebagian besar orang Israel yang keluar dari Mesir. Karena itu milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita memberontak kepadanya. Sebab semakin kita memberontak, semakin panjang proses yang harus kita lewati. Sebagai penjunan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu tetaplah taat. Renungan kedua. Tanah liat di tangan Sang Penjunan. 2. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. 2 Korintus 4:7. Rasul Paulus adalah contoh orang yang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15:9-10. Dalam hal ini Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa kalaupun hidupnya dapat berharga, menjadi sesuatu yang berarti, itu karena kasih karunia Tuhan semata. Ia sadar bahwa sesungguhnya ia tak lebih dari tanah liat yang hina dan tak berharga. Tapi Tuhan sanggup membentuknya menjadi sebuah bejana yang berharga di matanya. Karena campur tangan Tuhan hidup, Paulus diangkat dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Untuk menjadi bejana dan perabot untuk tujuan yang mulia kita harus rela dan mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang halus dan menarik tanpa melewati proses terlebih dahulu. Bisa saja tukang periuk membuat bejana itu secara cepat atau instan, tapi hasilnya tidak bisa dijamin kualitasnya. Mungkin saja bejana tersebut tidak bisa bertahan lama, retak, dan mudah pecah.
Bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan. Tuhan di padang gurun 40 tahun lamanya karena mereka suka memberontak, bersungut-sungut, mengeluh, dan hidup dalam ketidaktaatan. Berbicara tentang proses berarti ada waktu yang dibutuhkan. Ketika dibentuk Tuhan, kadang kala waktunya tidak sebentar. Ini bukan bicara tentang menit atau jam, hari atau bulan, kadang kala membutuhkan waktu tahunan. Waktu masuk dalam prosesnya Tuhan, kita inginnya dipercepat. Ingat, lamanya proses tergantung bagaimana kondisi tanah liat dan tergantung apa yang mau dibentuk. Bila kita sedang menghadapi proses pembentukan yang membutuhkan waktu lama, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi bejana indah di pemandangan matanya. Ilustrasi rute jalan yang berubah. Sebuah bus antar kota sedang melakukan perjalanan malam membelah jalur perbukitan yang sepi. Di tengah jalan, pengemudi bus melihat papan pengumuman resmi dari Dinas Perhubungan bahwa jembatan utama di depan sedang diperbaiki dan ditutup total. Semua kendaraan dialihkan ke jalur alternatif yang memutar melalui lereng gunung yang lebih terjal dan gelap. Jalur pengalihan ini terkenal melelahkan karena jalannya sempit, berliku-liku, dan membuat waktu tempuh menjadi 2 jam lebih lama. Mengetahui hal itu, beberapa penumpang di dalam bus mulai protes dan mengeluh karena mereka ingin cepat sampai di tujuan. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, bus melewati sebuah persimpangan kecil. Pengemudi bus melihat ada jalan tikus yang tidak resmi, yang jika dilewati bisa memotong jalur dan menghemat waktu secara signifikan. Namun, jalan itu sangat gelap dan tidak memiliki lampu pembatas jurang karena desakan dari beberapa penumpang yang tidak sabar. Pengemudi akhirnya memutuskan untuk keluar dari jalur pengalihan resmi dan nekat mengambil jalan tikus tersebut agar cepat sampai. Namun, baru berjalan 15 menit, jalan tikus tersebut mendadak buntu karena tertutup oleh longsoran batu besar yang baru saja terjadi. Jalanan yang sempit dan berbatasan langsung dengan tebing membuat bus tidak bisa memutar balik. Pengemudi terpaksa harus memundurkan bus dengan sangat lambat dan hati-hati sejauh beberapa kilometer dalam kegelapan total untuk kembali ke persimpangan awal. Demi mengejar jalan pintas yang instan, bus tersebut justru tertahan semalaman di jalan dan tiba di kota tujuan jauh lebih lambat daripada kendaraan lain yang tetap bersabar mengikuti jalur pengalihan yang melelahkan namun resmi. Kisah ini berbicara tentang bahaya mengambil jalan pintas yang melanggar aturan dalam hidup. Kita seringkali dihadapkan pada situasi atau proses yang terasa sangat panjang, melelahkan, dan membosankan ketika kita melihat orang lain tampak bisa sukses atau mencapai tujuan dengan cepat melalui cara-cara yang tidak benar. Kita seringkali tergoda untuk ikat-ikatan karena tidak sabar menghadapi proses, namun jalan pintas yang mengabaikan rambu-rambu. Kebenaran seringkali menyimpan risiko tersembunyi yang tidak terlihat di awal. Alih-alih mempercepat keputusan yang diambil karena ketidaksabaran, justru seringkali membawa kita pada masalah yang lebih besar, kerugian yang nyata, dan penyesalan yang membuang lebih banyak waktu serta energi kita. Menjalani proses yang benar, meskipun terasa lama, selalu jauh lebih aman bagi masa depan kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
Amsal jam 14 lewat 12 menit.